Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai paragraf dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Jalaluddin Al-Habibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Herdiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Pamungkas. Nama saya Muhammad Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Sidik. Perkenalkan, nama saya Istiga Ida Aulia Fasya. Apa itu paragraf? Sederhananya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Apa itu unsur paragraf? Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur-unsur paragraf yang pertama yakni topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga, yakni kalimat penjelas atau kalimat pendukung selanjutnya. Kalimat penjelas atau pendukung, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang keempat, konjungsi. Unsur yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Paragraf narasi menjelaskan suatu kejadian maupun peristiwa, baik bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi kerap digunakan dalam penyajian berita, jurnal penelitian ilmiah, buku ilmiah, hingga karya sastra seperti novel dan cerpen. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang mengandung penjelasan atau explanation, informasi, atau juga pengetahuan yang berkaitan pada topik yang akan ditulis oleh si penulis tersebut. Seperti umumnya, pemakaian paragraf eksposisi berfungsi untuk menginformasikan atau memberi pengetahuan kepada para pembaca, sehingga mereka akan mendapatkan informasi atau pengetahuan dengan jelas. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Menurut KBBI, paragraf argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan salah satu teks atau paragraf yang di dalamnya berisikan sebuah himbauan atau ajakan yang ditujukan kepada orang lain. Tujuannya agar para pendengar mau melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan dari si pembicara atau penulisnya.
Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. 2. Paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Syarat menulis paragraf yang baik. Pertama, kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika ingin menulis sesuatu akan lebih bagus jika diuraikan dari kalimat utama, kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya agar membentuk kalimat yang ingin perpaduan indah. Ketiga, kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan ada yang hilang, maka tulisan bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Mohon maaf bila ada kesalahan pada audio, pengeditan, tulisan, maupun lisan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan atau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman. Kami semuanya mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.